Pasti sering kita dengar perdebatan kayak gini. Apakah moral perlu landasan agama? Lebih kuat mana? Moral, agama, atau hukum? Bisa nggak sih bermoral tanpa beragama? Atau beragama tanpa perlu moral? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh udah jadi bahan diskusi yang umurnya udah setua umur manusia di bumi ini deh. Akhirnya, dari diskusi-diskusi tersebut, muncullah produk-produk manusia yang berkaitan dengan moral, agama, dan juga hukum. Tiga hal ini tadi prosesnya juga nggak stagnan alias dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Kerangka Berpikir. Ini adalah video pertama tentang moral, agama, dan juga hukum. Ketiganya mempunyai keterkaitan yang nggak bisa dipisahin. Tapi gini, dari ketiganya ini yang bisa berdiri sendiri adalah moral. Karena apa? Di dalam agama ada konsep moral juga hukum, dan hukum adalah salah satu produk moral yang disepakati dalam bentuk aturan dan undang-undang. Jadi dapat kita simpulin sebenarnya moral itu adalah landasan utamanya. Moral kan terbentuk dari prinsip-prinsip yang kita sepakati bersama kan. Makanya moral itu sifatnya dinamis dan teritorial, di mana di setiap tempat punya standar moral yang berbeda-beda. Jadi jangan kaget kalau misal di kota A dan kota B punya perbedaan dalam penerapan nilai moral, yang pada akhirnya mempengaruhi agama, hukum, dan budaya di tempat tersebut. Umat manusia sudah muncul sejak 2,7 juta tahun yang lalu. Walaupun begitu, peradaban awal yang dicatat salah satunya adalah Mesopotamia, yang baru berkembang sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian, hukum tertua yang tercatat dan ditemukan adalah sekitar 2.400 tahun sebelum Masehi. Ada wadah hukum dari Ebla, lalu Urukagina, dan Ur-Namnu dari Mesopotamia, sampai Hammurabi dari Babilonia. Tapi aku yakin banyak hukum yang hilang karena berbagai banyak faktor. Dari sini bisa kita pahami kalau manusia itu secara natural mempunyai kemauan untuk membentuk order from disorder. Dari peta dan konsep pikiran kolektif antar individu, terbentuk kesepakatan-kesepakatan yang disebut moral, yang akhirnya jadi tolak ukur penentu baik buruk suatu perbuatan berikut konsekuensinya. Ingat, pada tahapan awal kehidupan manusia, moral lebih dulu ada, jauh sebelum agama maupun undang-undang yang diberlakukan, karena moral ini bisa bersifat individual. Maka dalam tiap-tiap individu mengalami tahapan perkembangan dalam menentukan dan memahami moral. Lawrence Kohlberg membagi 3 tahapan perkembangan moral. Prakonvensional yaitu umur 3-7 tahun, di mana hal ini didasarkan pada pemahaman reward and punishment. Kemudian tahapan konvensional yaitu umur 8-13 tahun. Ini didasarkan pada moralitas yang berasal dari luar, misal dari aturan hukum secara sederhana. Dan yang terakhir yaitu postkonvensional. Di sini individu dewasa udah bisa memahami kontrak sosial dan prinsip-prinsip hidup yang berlaku, setidaknya yang ada di tempat tinggalnya. Dari tahapan-tahapan individual tersebut, maka moral terbentuk dan berkembang secara kontinu. Tapi kan pada awalnya munculnya prototipe manusia, dari Homo habilis sampai Homo sapiens, kan belum mengenal perkembangan moral. Nah, itu betul, karena hal ini ada hubungannya dengan perkembangan intelijensi manusia yang sangat krusial di zaman Pleistocene. Zaman ini ada perkembangan manusia yang aku sebut tadi, dari Homo habilis, Homo erectus, sampai Homo sapiens. Mengenal bahasa, mengenal cara memasak dengan api, mengenal pakaian, sampai mengenal seni, muncul di zaman ini. Moral juga udah berkembang karena mereka udah hidup secara berkelompok dan berbagi hasil buruan. Tapi yang paling penting adalah indikasi adanya penggunaan bahasa. Nah, jika bahasa sudah muncul, maka manusia sudah dipastikan mampu membentuk moral, punya nilai moral yang lebih kompleks, dan menerapkannya. Moral yang dikembangkan secara komunal itu tadi, akhirnya diadaptasi lebih lanjut, karena kehidupan manusia semakin lama, semakin berkembang lebih baik, dan berperadaban. Nah, ketika kelompok satu bertemu dengan kelompok lain, biasanya ada sedikit benturan mengenai konsepsi bentuk moral. Kok bisa ya? Ya, namanya nilai moral berbeda-beda. Jadi, tidak ada premis semacam morality is absolute. Moral yang terbentuk ini, menurut studi yang dilakukan oleh Chia Yuang di tahun 2022, ada 4 key factor yang mempengaruhi perbedaan nilai moral.
Ada pengaruh budaya, hubungan sosial, nilai yang dianut individu maupun kelompok, dan pengaruh dari evolusi perkembangan manusia itu sendiri. Tapi tetap bakalan ada kode moral universal yang bisa berlaku pada semua umat manusia. Kayak misalnya menghormati orang lain, berlaku adil, atau tidak melakukan kejahatan besar seperti membunuh atau mencuri. Agar antar kelompok ini bisa koeksis, maka diperlukan semacam kesepakatan kembali dan saling toleransi bahwa untukmu moralmu dan untukku moralku. Penelitian tentang moral dan perkembangannya tidak bisa terlepas dari aspek antropologis, filosofis, dan psikologis. Kita bahas dari aspek antropologis dulu. Antropologis secara definisi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, struktur masyarakat, dan juga bahasa. Moral kalau ditinjau dari segi antropologi berkembang seiring dengan kemajuan evolusi yang terjadi pada otak manusia, terutama perkembangan di bagian lobus frontal. Jadi, lobus frontal ini punya keterkaitan dengan fungsi mengendalikan gerakan tubuh, perencanaan, problem solving, termasuk di dalamnya adalah penentu moralitas seseorang. Lalu yang kedua, dari segi filosofil. Moral secara filosofis disebut dengan etika, yang menjadi penentu suatu klausur itu baik atau buruk. Misalnya ada pertanyaan seperti, mencuri itu hal yang baik atau buruk? Terus gimana dengan mencuri dari koruptor, lalu dibagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan, kayak Robin Hood? Ini pertanyaan sederhana kan? Tapi secara filosofis, ini akan jadi diskusi yang cukup panjang tentang keberlakuan moral yang notabene emang normatif. Kita ambil contoh pendapat populer dari Aristoteles dalam Nicomachean Ethics. Di sini dia menjelaskan bahwa kehidupan yang baik adalah tujuan akhir yang harus dicapai oleh manusia dan moralitas menjadi penentu kualitas tersebut. Nietzsche juga punya konsep yang kurang lebih sama, yaitu Übermensch. Secara psikologi sendiri, salah satu pemikir utamanya adalah Lawrence Kohlberg yang udah tak singgung sebelumnya. Moral berkembang dengan baik jika kondisi psikologi seseorang tidak abnormal. Ingat gak kasus Adam Lanza yang jadi penembak massal di sekolah Sandy Hook di tahun 2012 lalu? Muncul penelitian yang menyangkut pautkan dengan abnormalitas yang terjadi di otak para pelaku kejahatan berat seperti misalnya autisme atau kelainan otak. Sebelumnya udah muncul istilah evil genes yang ditulis oleh Barbara Oakley di tahun 2007 mengenai studi tentang psikologi seorang orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang extraordinary. Kesimpulannya jelas, kalau moral seseorang ditentukan oleh keadaan psikologis dan kondisi perkembangan otaknya. Walaupun belum ada penelitian yang fix, gimana hal tersebut bisa terjadi. Agama dan hukum adalah dua produk moral yang muncul setelah umat manusia mulai berkembang dan berkontemplasi untuk membuat sumber aturan yang dapat dipatuhi secara umum. Yang pertama kita bahas dulu soal agama. Secara timeline, agama dibagi menjadi 5 masa. Prasejarah, zaman aksial, zaman tengah, zaman penemuan-penemuan, dan zaman modern. Kita fokuskan ke zaman prasejarah. Pada zaman ini, agama yang muncul bisa dianggap sebagai proto-religion, di mana konteksnya adalah agama muncul secara politeistik. Dan menurut penelitian, mulai berkembang pesat pada zaman Paleolitikum, yang dimulai sejak 3,3 juta tahun yang lalu. Ini muncul setelah manusia mengembangkan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, agama muncul setelahnya, yakni sekitar 300 sampai 50.000 tahun yang lalu. Ketika zaman Paleolitikum akan berakhir, praktek agamanya kayak gimana sih? Secara detail belum diketahui, cuma disinyalir prakteknya ala-ala shamanisme gitu sih. Kemungkinan besar sama kayak sejarah yang terjadi di Indonesia, yang lebih dikenal sebagai animisme maupun dinamisme. Kemudian semakin berkembangnya manusia dalam merekonstruksi pemikiran, muncullah agama-agama sampai zaman modern sekarang ini. Morallah yang bertanggung jawab besar terhadap terbentuknya struktur nilai-nilai agama ini. Karena aturan-aturan yang dibuat di dalam agama biasanya punya perbedaan antara agama yang satu dengan yang lain. Agama sendiri kan belief system yang muncul secara teritorial ya kan? Baru dari satu tempat tadi, akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia. Gampangnya, moral yang berlaku antara satu tempat dan tempat yang lain itu beda-beda. Akhirnya mempengaruhi produknya yang bernama agama ini tadi.
Untuk hukum juga berlaku sama. Hukum secara definisi dapat diartikan sebagai aturan yang dijadikan perundang-undangan secara tertulis. Di Indonesia sendiri ada KUHP, KUHP, dan KUHD. Ada pula yang sifatnya kedaerahan, yang lebih kita kenal sebagai hukum adat. Apakah ini produk moral? Oh ya udah pasti. System of laws di seluruh dunia mengacu pada standarisasi yang berbeda-beda. Aspek pengaruhnya adalah sejarah, budaya, politik, dan tentunya standarisasi moral. Agama dan hukum ini tadi bersifat ongoing. Jika dihadapkan pada case yang mungkin pada masyarakat terdahulu belum muncul, ini pun adalah proses natural karena permasalahan manusia juga berkembang seiring berkembangnya kondisi kemasyarakatan itu sendiri. Ya, itu tadi adalah penjelasan secara umum gimana sih korelasi antara moral dan produknya yang berupa agama dan hukum. Seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia yang semakin modern dan mampu menghasilkan sesuatu yang kompleks seperti perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat, pastinya konsep moral juga akan semakin berkembang. Nantinya, cita-cita utama moralitas yang berupa advanced society bisa tercapai secepat mungkin. Kalaupun belum, ya setidaknya kita lebih dekat menuju ke sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.